Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ustaz Ahmad akan menjelaskan tentang arkanus sholat. Arkanus sholat itu rukun sholat. Apa pengertian dari rukun sholat? Rukun sholat adalah apa-apa yang ada di dalam sholat, baik itu perbuatan, gerakan, perkataan yang harus dikerjakan di dalam sholat. Nah, ada beberapa yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satu dari rukun sholat yang 13 tidak dikerjakan, maka sholat kalian tidak sah. Maka sholat kalian tidak sah dan tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Baik, rukun sholat itu ada 13, tetapi terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama itu namanya qalbiyah. Unsur yang pertama namanya qalbiyah. Qalbiyah itu artinya hati. Dalam unsur yang pertama rukun sholat qalbiyah itu cuma satu, yaitu niat. Misalnya sholat zuhur kamu niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Niatnya di dalam hati. Kalau melafatkan Ustaz, kalau melafatkan itu sunnah. Walafduhu sunnatun. Ya, jadi melafatkan niat itu adalah sunnah. Paham ya? Tetapi niat itu letaknya di dalam hati. Paham ya? Nah, yang kedua, unsur yang kedua ada qauliyah. Qauliyah itu yang diucapkan. Yang diucapkan di dalam sholat, yang ada rukun sholat yang harus kamu ucapkan. Jadi tidak semua yang ada bacaan surat itu termasuk rukun sholat. Jadi kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi ketika rukun sholat kamu tidak baca, maka sholatmu batal. Nah, pengucapan yang dibaca di dalam sholat itu haruslah minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Yang pertama ada takbiratul ihram. Gimana takbiratul ihram? Allah. Di takbiratul ihram itu termasuk salah satu rukun sholat. Yang kedua adalah membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maka karena suratul Fatihah termasuk rukun sholat, membacanya harus benar, hurufnya harus benar, panjang pendeknya harus benar, tasdidnya juga harus benar. Misalnya iya ada tasdid, ketika kamu baca iya gak ada tasdidnya, maka kamu sholat baca Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Paham? Paham? Tuh, qauliyah, bacaan yang harus dibaca. Bagaimana Pak? Kalau kita membaca doa iftitah sunnah, boleh dibaca boleh enggak, tapi pahalanya luar biasa. Ini bagi kita yang menganut Nahdlatul Ulama, ya, menganut kita baca saja doa iftitah. Fatihah satu cukup pendek, sholatnya juga sama sunnah. Tapi ketika Fatihah ini menjadi rukun salat. Yang ketiga tasyahud. Tasyahud at-tahiyatul membaca tasyahud itu juga merupakan rukun sholat. Tasyahud itu nak yang kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawat billah, itu bacaan salam yang dibaca disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj
ketika berada di Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah. Jadi ketika mau bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun. Apa artinya? Segala penghormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan hanya bagi Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi. Apa artinya? Salam, rahmat, keberkahan hanya bagimu wahai Nabi Muhammad. Dijawab oleh Nabiullah Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Apa artinya? Salam, semoga tetap bagi kami hamba-hambamu yang soleh. bagi kami dan orang-orang yang soleh. Terus apalagi rukun sholat yang ada di dalam unsur qauliyah, membaca sholawat. Kalau kalian tidak baca sholawat dalam sholat, maka sholat kalian tidak sah. Sholawat yang dibaca di dalam sholat kita namanya sholawat Ibrahimi. Gimana bunyinya? Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fil alamin itu tidak masuk sholawat. Fil alamin innaka Hamidum. Yang terakhir unsur dari qauliyah, ucapan yang termasuk rukun sholat adalah mengucapkan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh ke kanan. Nah, ketika kamu noleh ke kanan, noleh ke kiri itu sunnah. Ucapkan salam itu sunnah. Kita lanjut. Rukun sholat unsur yang ketiga itu namanya fi'liyah, perbuatan. Pertama berdiri bagi yang mampu, bagi orang yang tidak lagi sholat, bagi orang yang tidak lagi sakit, bagi orang yang tidak lagi dalam kendaraan, berdiri tegak. Kalau dia sakit atau yang lainnya, dia boleh dengan duduk. Dia tidak mampu dengan duduk, dia boleh dengan tidur, terlentang. Dia terlentang pun tidak bisa menggerakkan, dia boleh terlentang cuma menggerakkan mata sebagai isyarat. Ini pentingnya sholat. Jadi yang membedakan ibadah sholat dengan ibadah puasa, ibadah sholat dengan zakat, ibadah sholat dengan haji adalah sholat itu tidak bisa diganti apapun. Nggak bisa diganti apapun kecuali mati. Sampai sakit pun kamu harus sholat. Makanya tadi kalau tidak mampu dengan berdiri boleh duduk. Yang penting sholat, harus sholat. Coba bayangin kalau puasa. Bulan puasa ini lagi bulan puasa. Kamu nggak mampu berpuasa, boleh nggak puasa, tapi diganti di bulan yang terdatang. Kamu misalnya nggak mampu berzakat, nggak boleh mau zakat, nggak usah. Ya. Kamu misalnya nggak mampu pergi haji, nggak usah, nggak apa-apa, karena nggak mampu. Tapi kalau sholat itu hukumnya wajib, baik kaya maupun miskin, baik orang biasa maupun pejabat.
semuanya harus melaksanakan ibadah sholat. Apalagi unsur dari fi'liyah yang harus dikerjakan, ruku. Melaksanakan ruku. Apa yang dibaca ketika ruku? Subhanallahil azimi wa bihamdi. Apa artinya ini? Maha suci Allah. Allah yang agung dan aku memujinya. Dengan tumaknina. Apa dengan tumaknina? Ketika kita harus tertib, harus khusyuk, jangan terburu-buru. Makanya dulu Rasulullah, dengerin, pernah berkumpul dengan sahabat. Nanti kata Rasulullah, ada dari umatku yang korupsi dalam sholat. Sahabat kaget, masa iya ada orang sholat korupsi? Bagaimana ya Rasulullah, mana mungkin ada orang sholat korupsi? Ada. Siapa itu Rasul? Mereka melaksanakan sholat tapi mengerjakan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, belum sempurna. Misalnya ruku, bacaannya belum sempurna, dia sudah bangun. Rukunya belum sempurna, sujudnya belum sempurna, bacaannya belum sempurna, sudah bangun. Itu namanya kata Rasulullah korupsi dalam sholat. Nah, setelah ruku, iktidal, bangun dari ruku. Sama kita juga dengan harus tumaknina, dengan khusyuk, dengan tenang. Sujud dengan tumaknina. Inilah indahnya sujudnya. Indahnya sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca Maha suci, Maha agung Allah, Maha tinggi Allah, wa bihamdi, dan aku memujinya. Kita berbisik di lantai atau di bumi, yang mendengar adalah bila kita bisikan itu ketika sholat di bumi, tapi yang langsung mendengar Allah, para malaikat Allah mendengar bisikan ketika sujud. Terus apalagi duduk antara dua sujud dengan tumaknina. Ya, kamu dari sujud baca gimana bacanya? warhamni wajaburni warfani warsyukni wadini wa'afini wa'fu'anni. Ayo kita baca. Duduk antara dua sujud itu doanya luar biasa. Pertama, coba Rabbiufirli. Apa artinya Rabbiufirli? Ampuni dosa. Minta ampuni dosa. Ampuni dosa. Ampuni dosa. Yang kedua, Rabbiufirli warhamni. Apa warhamni? Kasihaniku, sayangi aku. Tuh. Makanya ketika kita bangun dari sujud, baca aja benar-benar. Ini doa nak. Tiga apa? Warhamni wajburni. Wajburni apa? Wajburni artinya? Tutupilah semua auratku, kekuranganku, aibku. Nah, minta Allah kepada Allah. Wajburni, tutup aib, kesalahan. Apalagi? Wajburni. Warfa'ni. Apa warfa'ni? Angkatlah derajatku. Angkat, minta diangkat derajat kita kepada Allah. Angkat derajat. Terus warzuqni. Berilah aku rizki. Tentu yang kita minta rizki sama Allah, rizki yang halal, halalan thayyibah. Kulu washrabu halalan thayyibah. Makan dan minumlah kalian dari rezeki yang halal. Apalagi warzuqni wahdini, berilah aku petunjuk, berilah aku hidayah Allah dalam menjalankan kehidupan, petunjuk atau hidayah. Wa'afini, berilah aku kesehatan. Yang terakhir,
wa'fu anni, dan ampunilah dosa-dosaku, ampuni kesalahanku. Luar biasa. Ketika kita bangun dari sujud, kurang lebih ada 8 doa yang kita minta kepada Allah. Maka bacalah dengan khusyuk. Paham? Duduk tasyahud akhir. Nah, ketika kita sudah 4 rakaat misalnya, kita sholat duhur, maka itu harus dikerjakan. Paham ya? Yang terakhir dari unsur yang keempat adalah maknawiyah. Artinya mengerjakan semua ibadah sholat harus tertib, harus berurutan. Tidak boleh sujud dulu baru ruku, tidak boleh, harus berurutan sampai selesai. Coba lihat ke sini semua. Apa fungsi sholat? Apa itu sholat? Untuk apa sholat? Pertama, sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pada Allah. Selain dia sebagai perintah Allah, dia menjadikan dia sholat itu sebagai sarana mendekatkan kita kepada Allah. Dengerin, lihat sini. Ingin kita dekat dengan Allah, laksanakan sholat. Yang kedua, sholat itu bisa mencegah kita berbuat maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah maksiat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan maksiat, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maksiat kepada Allah. Ada pertanyaan, bagaimana Pak? Misalnya ada orang yang sholat, tetapi kenapa dia masih bermaksiat kepada Allah? Satu, mungkin di badannya, di dalam perutnya terbiasa memakan harta yang haram. Ya. Yang dimakan kan beras, Pak. Beras itu kan ada berasnya halal. Tapi duitnya mungkin dari jalan yang haram. Apalagi mungkin airnya tidak suci. Kok bisa, Pak? Mungkin dia punya pam-pam yang mencuri, sehingga dia airnya dibuat wudhunya tidak sah. Kenapa? Airnya mencuri, pamnya diledek-ledekin, airnya tidak sah. Mungkin juga misalnya listriknya ketika dia beribadah kepada Allah dijadikan penerangan di rumahnya, dapat mencuri. Misalnya bisa juga, kenapa dia sholat tanpa maksiat kepada Allah? Mungkin ada baju, mungkin ada sarung yang dia pakai, mungkin ada sajadah, dibeli dari jalan yang haram. Paham ya? Maka kalau kita ingin khusyuk sholat, mendapatkan manfaat dari sholat, jangan coba-coba kita mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pakaian kita, baju kita, sarung kita, mukena kita jangan sampai dibeli dari jalan yang diharamkan oleh Allah. Kalau itu kamu kerjakan semuanya sah. Saya kasih contoh, lihat sini semuanya. Misalnya kamu mau sholat, tahu ada kucing lewat, kucing itu kencing di sajadah. Kira-kira sajadahnya itu masih suci atau najis? Sama ketika baju kita dibeli dari jalan yang haram, ya, maka akan menjadi tidak sah. Na'udzubillah kalau kita nanti kamu nih kalau dewasa, begini, bangun rumah gede misalnya, uangnya dari mencuri, maka rumah yang kamu pakai itu sujud, badan dalamnya menjadi murka sama.
sah sholat. Kenapa? Karena tempat ini sholat. Hati-hati dengan barang yang haram. Paham ya? Paham? Ini semua harus ditulis. Ya. Arkanus sholat, rukun sholat ada 4 unsur dan harus dihafal. Qalbiyah apa? Qauliyah apa saja? Fi'liyah, unsur fi'liyah apa saja? Ma'nawiyah dan sebagainya. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Yakin? Nah, biasanya Yakin nanya. Ada yang mau nanya? Nah. Mau pakai apa? Lebih baik pakai Sayyidina. Ada sebagian orang itu nggak pakai Sayyidina. Saya pernah baca khutbah itu di salah satu masjid. Ketika saya baca Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baca khutbah. Setelah sholat Jumat saya ditegur. Ustaz, di masjid ini nggak pakai Sayyidina. Saya balik nanya, kalau pakai Sayyidina kata saya, apakah khutbah Jumat saya jadi batal? Ya. Bagi kita tetap pakai Sayyidina saja. Penghormatan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, bagaimana Pak kalau kita ingin sholatnya khusyuk? Pertama tadi saya bilang tidak boleh yang dipakai itu dari jalan yang haram. Yang kedua, dengerin. Ketika kita mau takbiratul ihram, baca ta'awud. Gimana baca ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa dengan lisan Anas sebelum sholat. Yang kedua, ya, kita ingin sholat itu harus konsentrasi. Ya. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam tarahu, kalau kamu enggak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah melihat kamu. Ya. Khusyuk. Seakan-akan sholat kita itu sholat yang terakhir kepada Allah. Paham ya? Paham? Dan diusahakan menjalankan sholat bagi kita yang laki-laki ini banyak ngaji hari ini. Harus sholatnya di masjid berjamaah. As-sholatu jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa ishrina darajah. Ada yang mau tanya? Ya. Pak, kita kalau ngaudit terus sholat gimana? Misalnya Sholat itu, syarat untuk sholat itu kita harus wudu. Nanti ada, ini kan rukun sholat, nanti ada syarat sholat pembahasannya. Nah, kalau nggak wudu ya nggak sah sholatnya. Makanya wudunya harus sempurna, harus bagus. Paham? Mari kita tutup pertemuan malam ini. Pembahasannya tentang apa? Rukun sholat. Ada berapa? 13 dibagi menjadi 4 unsur. Ada qalbiyah, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada ma'nawiyah. Semoga kalian menjadi ahli-ahli ibadah kepada Allah. Bukan cuma sholat yang wajib, tapi sholat-sholat yang sunnah. Jadikan sholat itu bukan bagi kita, sholat itu bukan kewajiban, tapi lebih kepada kebutuhan. Tingkatannya lebih tinggi. Kalau kewajiban, kerjanya seakan-akan kita tergesa-gesa. Tapi kalau sholat itu kebutuhan kita kepada Allah, maka sholatnya kita akan mengerjakan dengan Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.